Divisi Humas Polri menggelar Fokus Group Discussion, FGD, bertema, Pemuda Tangguh Menyongsong Indonesia Emas, pada Jumat 25 April 2025, bertempat di Ballroom Hotel Novotel, Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti secara daring dan luring oleh Polres jajaran Polda Kalsel, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga mahasiswa, dan para pelajar setingkat SMA. FGD ini dihadiri oleh Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Trunoyudho Wisnu Andiko, mewakili Kadif Humas Polri Dr. Sandi Nugroho. Dari Polda Kalsel, hadir Dirnarkoba Kombes Pol Kelana Jaya, mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, dan diikuti oleh Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, dan para PJU Polda Kalsel. Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber dari kalangan akademisi untuk mengisi diskusi, seperti Dr. Sylvia Kristanti Tri Febriana, Profesor Dr. Taufik Arbain, dan Dr. Eka Erliani. Dalam keterangannya, Brigjen Trunoyudho menegaskan bahwa dialog publik ini merupakan bentuk pendekatan komunikatif Polri untuk menyerap aspirasi, mencermati tantangan muda, dan merumuskan solusi bersama. Pada saat ini, tema yang kita ambil adalah bagaimana mengedepankan para pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan guna menyokong dan mendukung untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun demikian, tadi ada persoalan-persoalan yang perlu kita antisipasi bersama-sama dan kita mitigasi bersama-sama, yaitu persoalan terkait dengan turbulensi ataupun hambatan tantangan ya, yang sebenarnya kita sudah kenali, tetapi perlu secara sistem dalam konstruksi sosial ini bisa kita lakukan secara kolaboratif. Tadi juga ada Pak Taufik sebagai pakar, ya, sebagai akademisi, dan juga ada dari beberapa praktisi, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, ini adalah kepedulian salah satu di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat mengangkat sehingga dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia, pemuda-pemudanya ini dapat mempersiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045. Brigjen Trunoyudho juga menyoroti pentingnya sinergi antara Polri, masyarakat, dan pemuda dalam menghadapi tantangan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, hingga dampak negatif media sosial. Sejauh ini tadi ada apresiasi dari lembaga adat, diantaranya adalah acara ini merupakan embrio yang simultan atau berkesinambungan, terus dilakukan intens. Jadi ada proses internalisasi, ya. Proses kegiatan dialog publik ini ada internalisasi, memahami diri, perlunya dilakukan dialog publik, kemudian perlu intensifikasi. Intensifikasi adalah acara yang berkesinambungan. Maka dengan itu tidak terlepas kita berkolaborasi. Dengan menghadapi tadi era VUCA, ya, kita perlu beradaptasi. Persoalan sebegitu dinamis, kebudayaan juga tadi Pak Taufik menyampaikan tidak hanya statis tetapi juga dinamis yang perlu dilestarikan dan merupakan wujud daripada kedaulatan bangsa dan negara. Tentunya dari Kalimantan Selatan tadi begitu optimis, kita bersama perlu melakukan langkah-langkah yang positif. Sementara itu, Profesor Dr. Taufik Arbain mengapresiasi terselenggaranya dialog publik yang dinilai menjadi ruang penting bagi anak muda untuk memperkuat nilai kebangsaan dan kebinekaan. Pertama, kita sebagai akademisi memberikan apresiasi ikhtiar luar biasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menjaga dan merawat bangsa ini dan menghadirkan banyak aktor dari aktor-aktor organisasi kemasyarakatan, NGO, termasuk dari kalangan remaja dan anak muda. Kenapa? Karena saya kira hari ini penting kita mengkomunikasikan pesan-pesan kebangsaan, penting bagi kita mengkomunikasikan pesan-pesan kebinekaan, termasuk pesan-pesan harmoni di antara anak bangsa. Dan apa yang dilakukan hari ini tentu bagian embrio dan harus menjadi inspiratif bagi institusional lain. Apakah institusional negara yang lain, institusi kebudayaan, institusi private sector, public sector, untuk bersama-sama melakukan kegiatan ini tanpa lelah di dalam rangka kita ingin menjaga dan merawat bangsa ini. Dialog ini diharapkan mampu memperkuat semangat pemuda Kalimantan Selatan agar menjadi generasi yang tangguh, berdaya saing, dan siap membangun Indonesia masa depan.